Perkenalkan, nama saya Regina Rulus. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 STK Santo Yakobus Merauke. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Kota Tua. Pada hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran rutin di kelas 7 dengan tema peran keluarga bagi perkembangan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Selamat semuanya. Baik, Ibu. Ya, apakah semuanya sudah siap untuk kita mengikuti pelajaran di siang hari ini? Siap, Ibu. Oke. Besar harapan Ibu, semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat. Teristimewa kalian boleh siap untuk kita bersama-sama ada dalam proses pembelajaran kita di siang hari ini. Untuk mengawali seluruh proses pembelajaran kita di siang hari ini, maka Ibu mengajak kita semua berdiri. Ambil sikap doa yang baik dan mendatanginya Ibu memberikan untuk mendatangi atau siapa yang bisa membawakan doa boleh maju ke depan untuk kita ada dalam doa. Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai proses belajar mengajar, mari kita berdoa. Kami Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, di siang hari ini kami mau belajar, Tuhan, tentang otak dan pikiran kami supaya apa yang diterangkan oleh Ibu Guru bisa masuk dalam otak kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih atas doanya kembali. Lalu, apakah semuanya hari ini? Ibu. Terima kasih. Dan hari ini kalian semua boleh hadir untuk kita ada dalam proses pembelajaran kita di siang hari ini. Oke. Sebelum kita melanjutkan dengan proses pembelajaran kita, Ibu mau menanyakan kembali kepada kalian semua. Apakah ada yang masih ingat dengan tema pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Masih. Masih, Bu. Ya, jadi tema pembelajaran kita pada minggu yang lalu adalah tentang kemampuanku terbatas. Ya. Kemudian Tuhan menciptakan semua manusia itu dengan keunikannya. Maka mengapa kita harus mengetahui segala
berkembang berkat peran keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat. Itu adalah capaian pembelajaran kita di siang hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi kita adalah peserta didik mampu memahami peran keluarga bagi dirinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mensyukuri bahwa dirinya berkembang berkat peran serta keluarga. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap berpartisipasi dan berperan aktif dalam keluarga. Itu adalah tujuan pembelajaran dari materi peran keluarga bagi perkembangan. Pada kesempatan ini, siapa yang bisa menjelaskan dengan pikirannya sendiri tentang arti dari keluarga itu sendiri? Arti dari keluarga, siapa yang bisa menjelaskan sebelum kita mendalami materi ini tentang keluarga ini? Ya, jadi keluarga adalah penyemangat yang luar biasa. Itu menurut Nona Yolan. Dia bilang bahwa keluarga adalah penyemangat. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan, maka di sini Ibu akan memutar sebuah lagu ya, tentang keluarga itu sendiri. Silakan Anda menyimak, ya masing-masing menyimak lagu ini, mendengar, menyimak, kemudian akan ada pertanyaan untuk menjawab. Silakan menyimak, mendengar dan menyimak. Jadi dalam tema lagu itu dia tentang makna dari keluarga. Jadi keluarga itu sangat bermakna toh? Iya. Ya, keluarga itu sangat bermakna bagi kehidupan. Maka dan dengan demikian Ibu bagikan ini kertas kosong dan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan lalu kamu menjawab secara pribadi. Lalu satu orang nanti perwakilan untuk merefleksikan kehidupannya di tengah-tengah keluarga, bersama dengan keluarga di rumah. Ya, dengan pertanyaannya pertama, tulislah apa yang dilakukan oleh keluarga bagi perkembangan diriku. Kemudian kedua, tulislah harapanmu saat ini terhadap anggota keluarga. Dan yang ketiga, tulislah harapan mereka saat ini terhadap dirimu. Ya, waktu selesai, lalu 3 orang menjawab perwakilan 3 pertanyaan dan 1 orang boleh merefleksikan. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjawab? Ya, Nona silakan. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan harapan agar merasa dihargai dan diterima, memperhatikan emosi atau kemampuan dalam diri anak sehingga mendorong untuk mengembangkannya. Ya, jadi banyak yang dilakukan oleh keluarga bagi perkembangan diri kita. Jadi jawaban Anda sudah bagus. Dan nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Ya. Harapanku saat ini terhadap anggota keluarga adalah perhatian dan dukungan, pendengaran yang baik, memberi kasih sayang, memberikan kepercayaan, menjadi pendukung utama, cinta yang tulus, menjadi contoh dan berlaku. Ya. Kemudian soal nomor 3, siapa yang bisa jawab? Saya, harapan mereka terhadap diriku adalah bahagia, sukses, bermanfaat, dihargai orang lain, menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang berbakti, senantiasa mendoakan orang tua, menjadi anak yang cerdas dan pintar, berbudi luhur, menyayangi orang tuanya di usia lanjut. Ya. Oke, jadi itu adalah berbagai pengalaman-pengalaman yang kamu boleh dapat di tengah-tengah keluarga ya. Kemudian
siapa yang bisa untuk menceritakan pengalamannya dengan kehidupan keluarga? Silakan. Ya, bagi Natania silakan berdiri lalu menceritakan pengalamanmu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Saya tinggal bersama dengan keluarga mama saya. Perlakuan kepada mama saya juga sangat baik terhadap saya, serta juga sangat menopang saya dalam tumbuh kembang saya. Itu saja, Bu. Oke, baik. Terima kasih semua. Tepuk tangan. Itu adalah pengalamannya yang diceritakan oleh Natania ketika dia berada bersama-sama di tengah-tengah Keluarga. Masih semangat? Mari. Oke, kita ice breaking dulu. Tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang sopan siap belajar. Oke, terima kasih semuanya. Ibu sedikit memberikan peneguhan terkait dengan video ya, video yang telah kita lihat bersama, kita cermati bersama tadi. Jadi, sesungguhnya semua anggota keluarga itu turut membantu perkembangan kita. Iya, betul atau tidak? Betul. Walaupun peran semua anggota keluarga itu berbeda-beda dan sekalipun yang dilakukan itu sangat sederhana. Ya. Mungkin adikmu hanya pernah memberimu jajanannya, tetapi demikian mengingatkanmu supaya kalian pun belajar berbagi. Kita akan mendalami materi kita ini dengan ajaran gereja tentang makna keluarga. Nah, kalian sudah berada dalam kelompok, jadi di sini nanti ibu membagikan lembar kerja, lalu kamu silakan berdiskusi dalam kelompok. Berdiskusi dalam kelompok selama beberapa menit, kemudian kalian boleh mempresentasikan hasil kalian. Kalau belum jelas ada di tampilan di depan ini, jadi kalian bisa membacakan juga dokumen itu di depan ini lalu menjawab secara berkelompok. Kalian berdiskusi secara bersama-sama menemukan jawabannya lalu bisa sebentar menjawab kembali. Oke, kalau sudah selesai, maka perwakilan dari kelompok maju di depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Satu, apa yang menjadi pengikat persekutuan dalam keluarga? Jawaban, cinta kasih sebagai pengikat dan dasar yang paling penting dalam keluarga. Seperti Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose bahwa jika Kristus telah datang sebagai pribadi yang mempersatukan, maka semua orang harus hidup seperti Kristus. 2. Siapa yang bertanggung jawab memelihara agar cinta kasih menjadi kekuatan keluarga? Yang bertanggung jawab adalah orang tua, bapak dan mama, anak-anak, sama saudara dan semua anggota keluarga yang turut bertanggung jawab agar cinta kasih tetap tumbuh menjadi kekuatan dalam keluarga. Sekian dan terima kasih. Oke, baik semua. Sekarang kelompok 2. Perwakilan maju di depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Jawaban: pendidik utama dan utama seorang anak adalah orang tua dan dibantu oleh semua anggota keluarga. Apa saja yang harus diajarkan? Yang harus diajarkan adalah kemampuan untuk fokus dan kontrol diri, mengambil perspektif, berkomunikasi, membangun koneksi, berpikir kritis, menghadapi tantangan, dan belajar mandiri. Pertanyaan nomor 3. Apa saja yang merupakan keutamaan sosial?
Yang menjadi keutamaan sosial adalah penerapan nilai demikian dalam kehidupan keluarga seperti peduli terhadap sesama dan lingkungan, bertoleransi, murah hati, gotong royong, memperhatikan yang lemah dan kekurangan, jujur, adil, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ya, masih dari di depan dulu Pak tadi. Nah, mungkin bagi kelompok yang lain, kelompok 1 dan kelompok 3 ada tanggapan terhadap jawaban dari kelompok 2, disilakan. Ada atau tidak? Tidak ada Bu, Mas. Pas. Tidak ada, maka semuanya tepuk tangan yang meriah untuk kembali ke tempat dan kita beralih ke kelompok 3. Silakan maju ke depan. Jawab. Soal nomor 1, apa alasan kita harus menghormati orang tua? Jawab. Menjalankan perintah atau ajaran agama, bentuk ungkapan rasa terima kasih, bentuk kasih sayang terhadap orang tua. Soal nomor 2, dengan cara apakah hormat kepada orang tua? Jawab. Perilaku hormat dan taat kepada orang tua bisa dilakukan dengan banyak hal seperti membantu meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring sendiri, berdoa, belajar dengan rajin agar menjadi anak yang berprestasi, membantu membersihkan rumah, menjaga etika dan sopan santun, baik ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Pas. Oke, maka semuanya tepuk tangan yang meriah. Ya, maka jawaban kalian semua itu sangat benar. Itu sesuai dengan yang kamu alami. Maka sebagai umpan balik kepada kalian untuk mengevaluasi proses pembelajaran kita di siang hari ini, Ibu memberikan 2 pertanyaan, ya, untuk menjadi evaluasi dalam proses pembelajaran kita dengan tema peran keluarga bagi perkembangan. Ya, jadi yang pertama, apa yang dapat kamu petik dalam pembelajaran dengan tema peran keluarga bagi perkembanganku di siang hari ini yang telah kita menjalankan tadi, mulai dari awal sampai akhir. Kira-kira apa yang dapat kamu petik dalam proses pembelajaran kita di siang hari ini? Siapa yang bisa jawab? Saya dulu. Ya, Becky, silakan. Apa yang dapat kamu petik? Saya bisa belajar dari pembelajaran hari ini dengan peran keluarga bagi perkembanganku. Maka saya menyadari bahwa keluarga sangat berperan dalam kehidupan setiap orang. Maka saya secara pribadi berusaha untuk mencintai semua anggota keluarga dengan berbanyak ungkapan dan tindakan. Sekian dan terima kasih. Oke, semua tepuk tangan. Pasti masing-masing kita punya jawaban yang berbeda-beda. Oke. Nah, jadi semoga kalian boleh menjadi anak yang baik di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kemudian nomor 2, ini sebagai umpan balik atau evaluasi ya. Apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupanmu sebagai bentuk terima kasih kepada semua anggota keluarga? Apa yang dapat kamu lakukan? Siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, Nana bisa. Silakan. Menurut jawaban saya, untuk meringankan pekerjaan orang tua, belajar dengan rajin agar menjadi anak yang berprestasi, membantu membersihkan rumah, dan menjaga nama baik keluarga. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah juga. Ya, jadi semua jawaban-jawaban kalian baik diskusi kelompok maupun jawaban pribadi tadi dalam evaluasi kita simpulkan dalam kesimpulannya. Jadi kita sudah masuk di kesimpulan. Jadi Ibu akan memberikan kesimpulan terkait dengan seluruh proses pembelajaran kita di siang hari ini. Ya, kalian juga boleh membacanya di depan. Kesimpulan, idealnya keluarga merupakan persekutuan cinta yang saling mengasihi satu sama lain. Cinta kasih itu selayaknya menjadi pengikat persekutuan keluarga
mencintai antara satu dengan yang lain. Ya. Kedua, sebagai anak ya, sebagai anak itu ikut bertanggung jawab memelihara kekudusan orang tuanya. Anak jangan sampai menjerumuskan orang tuanya pada dosa. Apa kalian suka maki-maki itu berdosa kasih? Berdosa. Kemudian anak punya hak mengingatkan orang tuanya untuk tidak mabuk-mabukan atau terbiasa berjudi. Itu juga tanggung jawab dari anak untuk mengingatkan orang tua. Kemudian yang ketiga, tugas orang tua tidak sebatas mencukupi sandang dan pangan. Mereka juga bertanggung jawab agar semua anggota keluarga menghormati dan mengasihi Allah serta mengasihi sesama. Kemudian yang ketiga, membantu pekerjaan mereka. Iya, saya. Dalam bentuk apa saja kasih turun tangan? Oke, jadi berbagai cara sebagai bentuk apa? Bantuan pekerjaan orang tua. Mencuci piring lah, tiba air lah, menyapu lah, memasak lah, mencuci pakaian dan lain-lain sebagainya. Banyak bentuk ya sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tua. Nah, itu adalah kesimpulan yang dapat diberikan di siang hari ini terkait dengan materi peran keluarga bagi perkembangan. Ya, itu adalah kesimpulan. Jadi intinya bahwa keluarga itu mereka sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Tanpa keluarga, tanpa kedua orang tua, maka tidak apa sia-sia. Dan pendidikan yang paling pertama dan utama adalah berasal dari orang tua. Oke, kita masuk pada refleksi dan aksi peserta. Masing-masing duduk dengan tenang, duduk yang baik, lalu mendengarkan video yang diputarkan dan refleksikan sebagai penutup dari pembelajaran. Kau selalu namaku di dalam harapmu. Kau sebut namaku di dalam segala namaku di hatimu. Tak dapat ku balas
Semoga dengan mendengarkan lagu yang telah diputarkan tadi, video yang telah diputarkan tadi, dapat menggugah hati kalian untuk bisa mengenal kembali akan kedua orang tua, semua kaum keluarga yang ada di rumah, yang selalu memberikan kontribusi baik bagi kehidupan kita masing-masing. Nah, lalu sebagai aksi yang dapat kamu buat ya, sebagai aksi yang dapat kamu buat adalah silakan nanti pulang ke rumah itu kamu membuat sebuah doa. Doa bagi orang tua. Nah, doa kepada orang tua kamu buat, lalu menghiasi doa tersebut dan memberikan kepada orang tua menandatanganinya, lalu bisa menunjukkan kembali kepada ibu pada pertemuan berikutnya. Itu adalah sebagai aksi atau sebagai tugas bagi kalian, ya. Untuk pertemuan minggu berikutnya kalian boleh mengumpulkan kembali. Dan untuk menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita di siang hari ini, maka semuanya berdiri. Semuanya sudah siap? Siap. Ya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam proses pembelajaran ini mulai dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih karena Engkau menuntun kami semua sehingga kami boleh mengikuti semua proses pembelajaran ini dengan baik. Sebentar lagi kami akan berpisah, namun sebelumnya itu kami memohonkan daripadamu kiranya Bapa senantiasa memberikan kepada anak-anak kami ini roh kebaikan, roh kebijaksanaan teristimewa, roh cinta akan kedua orang tua dan seluruh anggota keluarga yang senantiasa berperan aktif dalam tumbuh dan perkembangan mereka setiap hari. Semoga mereka pun setiap hari mensyukuri akan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kedua orang tua, semua keluarga dalam kehidupan mereka dengan melakukan hal-hal baik dan istimewa berdoa kepada seluruh anggota keluarga. Sebelum kami berpisah, kami mohonkan kiranya Engkau datang membimbing kami semua sehingga kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dalam keadaan damai dan selamat. Inilah doa kami yang singkat ini yang kami boleh naikkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semuanya.